Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam komsel besar ke-189. Kita mau siapkan hati, kita mau masuk di dalam kebaikan Tuhan. 2 jam ke depan kita mau menikmati kasih-Nya. Mari kita mau tundukkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih malam hari ini Engkau yang mengumpulkan kami semua boleh berada di dalam ruang Zoom ini, membawa hati dan diri kami untuk menimba kekuatan yang berasal daripada-Mu. Mari malam ini ya Allah Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami, agar kami semua hanya tertuju kepadamu. Kuduskan, sucikan setiap ruangan yang kami gunakan, peralatan yang kami gunakan, agar sepanjang mengikuti komsel ini, tidak ada gangguan di sekitar kami. Kami undang para malaikat kudus-Mu berkemah di sekitar kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, agar hati kami senantiasa tertuju kepadamu. Mari Bapa, beracaralah. Ini kami semua anak-anak-Mu, siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang baik. Dia adalah Tuhan sumber pengharapan kita. Yang Dia butuhkan adalah hati kita yang senantiasa percaya kepada-Nya. Mari malam hari ini penuhi mulutmu dengan pujian, hatimu dengan syukur, sehingga malam hari ini kita mau bawa pujian penyembahan kita menjadi harum-haruman yang naik ke dalam kasih dalam surganya, sehingga menyenangkan Dia, karena Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita. Perlindunganku, Engkau yang
hari mulut kami penuh dengan pujian. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami kepadamu, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Apapun keadaan kami, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia memberkati kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa. Mari sahabat terkasih, kita bawa pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau yang setia menolong setiap kami. Engkau yang setia menjaga setiap kami. Sehelai rambut pun Tuhan tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih. Engkau senantiasa membawa setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata-Mu. Ini kami semua anak-anak. Kami mau datang kepadamu. Kami mau senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Kami mau menjadi anak darah yang bijaksana. Kami mau bersiap untuk menyambut pengantin. Kami bersiap untuk menyambut Engkau. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku bersiap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku bersiap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku bersiap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Benar Tuhan, ini kami semua anak-anak. Kami mau siap sedia. Kami mau terus berdoa dan berjaga-jaga. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, berkumpul di hadapan tahta-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus Tuhan, memenuhi setiap hati kami, membakar hati kami, sehingga malam hari ini setiap kami boleh menerima urapan baru, setiap kami boleh menerima kekuatan baru, karena Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami.
Mari sahabat terkasih, kita mau bawa penyembahan kita bersama-sama. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu yang kasih. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, menangkan hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh warga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
Belas kasih-Mu tercurah bagi setiap kami, membakar hati kami. Ini kami semua anak-anak-Mu, Bapa. Kami rindu untuk senantiasa menerima curahan kasih-Mu, belas kasih-Mu bagi setiap kami, belas kasih-Mu bagi negeri kami, belas kasih-Mu bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam hari ini kami mendapatkan kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Ada limpahan kasih yang malam hari ini kami terima dalam hati kami masing-masing. Ada hati yang kembali terbakar karena kasih-Mu yang luar biasa itu di dalam hati kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang melihat setiap hati kami. Engkau Allah yang melihat setiap kerinduan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus ada di hadirat. Kami rindu untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman. Ini tanah hati kami Bapa. Biarkan firman yang malam hari ini Engkau taburkan boleh tumbuh subur, sehingga boleh menjadi rema bagi setiap kami. Boleh kami pegang, agar sepanjang kehidupan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba Tuhan, tahirkan, kuduskan, sucikan, sehingga apa yang malam hari ini Engkau katakan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bersabdalah ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, siap mendengarkan Engkau. Amin. Kudus. Shalom sahabat terkasih, malam hari ini Pak Paulus dan Bu Villa sedang menjalankan retret selama 2 minggu. Kita bawa mereka juga di dalam doa-doa pribadi kita, sehingga retret yang dijalankan boleh menjadi kekuatan dan boleh dibagikan buat setiap kita nantinya. Malam hari ini renungan firman akan bertema menjaga minyakmu supaya tetap penuh. Mari kita mau siapkan bacaan kita. Malam hari ini akan diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, ini kami anak-anak-Mu, siap membaca firman. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba, sucikan, kuduskan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sehingga apa yang disampaikan Tuhan sungguh berasal daripada-Mu, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Amin. Kita akan baca gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana
Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat terkasih, pasti perikop ini sudah berkali-kali kita baca. Kemudian renungannya juga sudah berkali-kali kita dengarkan. Tapi malam hari ini Tuhan mau mengingatkan lagi buat setiap kita. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Di ayat 25 dengan tegas dikatakan, perumpamaan ini adalah mengenai hal kerajaan sorga. Jadi bukan hal yang main-main. Perikop ini berbicara mengenai tujuan akhir kita. Kemana kita semua akan berlabuh setelah kehidupan ini. Karena dunia ini gak akan lama. Setiap kita gak akan lama. Paling lama di Alkitab dikatakan 70 kalau kuat. 80, 90 itu merupakan umur kasih karunia Tuhan. 90 tahun, jarang yang sekarang umurnya sampai 100 tahun. Tapi setelah itu adalah kekekalan. Kemana kita akan pergi? Nah, malam hari ini Tuhan mau ingatkan buat setiap kita. Hal mengenai kerajaan sorga. Hal yang penting sekali. Hal yang menjadi akhir dan tujuan hidup kita semua. Malam hari ini Tuhan mau langsung membagi dua. Gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana. Kenapa langsung dibagi dua? Karena Tuhan mau memperlihatkan kepada kita dengan siapa kamu bergaul. Karena langsung terpisah. Orang-orang yang satu roh biasanya akan berkumpul bersama. Gadis-gadis bodoh pasti teman-temannya bodoh-bodoh semua. Kalau ada yang pintar pasti dia udah pindah ke gengnya gadis bijaksana. Nah, gadis-gadis yang bijaksana mereka akan saling mengingatkan supaya tetap menjadi bijaksana. Di sini kita diingatkan oleh Tuhan. Hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Karena itu akan menentukan tempatmu ada di mana. Apakah kamu ada di tempat gadis-gadis bodoh yang minyaknya asal bawa aja? Pelitanya nyala nggak? Nyala. Gadis-gadis bijaksana pelitanya nyala? Nyala. Tapi sampai berapa lama? Berapa lama minyakmu itu terus bertahan? Semua gadis-gadis ini membawa pelita. Bedanya, mereka tidak membawa cadangan minyak. Malam hari ini Tuhan mau tanya sama kita, berapa banyak cadangan minyakmu? Apakah minyakmu sudah hampir padam? Apakah pelitamu sudah hampir padam? Atau pelitamu masih terus bernyala-nyala? Karena apa? Karena minyakmu penuh. Malam hari ini, perikop ini menjadi pengingat buat Anda dan saya. Bagaimana kita menjaga agar supaya minyak kita boleh terus bernyala-nyala. Sehingga
Kita boleh ada sampai garis akhir dengan pelita yang bernyala. Jangan sampai kita semua memiliki pelita. Kita katakan, Tuhan, aku datang kepadamu, aku cinta Engkau. Engkau Allahku, Engkau Tuhanku. Kita pelitanya masih bernyala. Tapi berapa lama? Sampai kapan? Apakah pada saat badai datang, pelita itu meredup? Minyaknya mendadak kering. Kita nggak cari minyak untuk tambah lagi. Mari, sahabat terkasih, kita mau lihat hal-hal apa saja yang dapat membuat minyak kita menjadi kering. Yang pertama tadi, dengan siapa kita bergaul. Tuhan langsung pisahin gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Lakukan kehidupan rohani kita jangan sembarangan. Ya, kita boleh aktif dalam pelayanan, tapi harus memiliki relasi dengan Tuhan. Jadi jangan hanya sibuk, tapi tidak ada relasi dengan Tuhan, akhirnya itu menjadi sebuah kelelahan. Pada saat Tuhan pakai talenta apapun yang kita punya, dan Tuhan mau pakai kita harus terus nempel sama pemberi talenta itu, agar supaya pelayanan kita berdampak. Pelayanan kita membuat orang semakin mencintai Tuhan. Bukan mencari kita, tapi orang dengan pelayanan kita akan mencari Tuhan. Lewat komunitas ini, kita saling mengingatkan untuk memurnikan hati kita. Makanya nama komunitas kita, Komunitas Pemurnian Hati. Pada saat minyak kita sepertinya sudah mau kering, kita biasanya bisa hubungin lagi Parafas atau hubungin lagi Bu Vila. Bu mau ikut retret pribadi lagi, ulang lagi 33 hari. Untuk apa? Untuk membuat minyak kita kembali penuh. Itu adalah salah satu cara. Jadi bagaimana kehidupan rohani kita, itu semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita untuk menyemangati diri, untuk membuat minyak kita selalu penuh, sehingga roh kita terus berkobar-kobar untuk mencintai Dia. Hati-hati sahabat terkasih, jangan sampai kita terlalu lelah dengan pelayanan kanan kiri yang banyak menyita waktu. Tentu Tuhan perlu Anda dan saya untuk menjadi pelayan-pelayannya, tapi tetap memakai hikmat. Melayani tetapi harus dekat dengan pokok anggur itu, supaya pelayanan kita tidak menjadi sia-sia. Pelayanan kita bukan hanya untuk menyenangkan hati kita, tapi seluruh pelayanan kita apapun bentuknya, tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Sehingga mari kita lihat kehidupan rohani kita. Berapa banyak dari kita yang saat ini mengalami kekeringan rohani. Aduh, kayaknya kalau saya doa kayaknya males, kayak kalau doa kok kayaknya nggak rasa apa-apa. Sahabat terkasih, kita punya komunitas. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Paksakan diri. Kalau udah mulai males, jangan ikutin malesnya. Paksakan diri. Kita punya banyak sahabat, kita punya banyak teman. Ajak untuk saling berdoa dan menguatkan. Kemudian yang kedua adalah jangan mengabaikan firman Tuhan. Seperti tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita juga perlu makanan. Berapa banyak kita memberi makan tubuh jasmani kita? 2 kali, 3 kali dalam sehari. Begitu juga dengan tubuh rohani. Tubuh rohani kita perlu makanan. Makanannya adalah firman Tuhan. Karena di Matius 4 dikatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kalau kita mau hidup, iman kita mau hidup, harus dikasih makan. Kasih makannya apa? Bukan mie ayam atau nasi goreng, tapi firman Tuhan. Nah, sehingga firman ini kan dibilang di Mazmur 119 ayat 105. Ada yang bawa Alkitab, ada yang mau bantu saya baca Mazmur 119 ayat 105.
Oke, saya sudah buka. Kalau ada yang bawa Alkitab, kemudian Mazmur 119 ayat 105. Ada yang mau baca? Silakan buka. Ini ayat yang familiar sekali. Cuman supaya nggak ngantuk, jadi saya ajak untuk baca. Ada yang bawa Alkitab boleh buka. Mazmur 119 ayat 109. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Boleh sekali lagi, Kak Katrin? Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Supaya kita terus bernyala-nyala. Karena kita tidak bisa menyala dalam gelap tanpa terang firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan adalah pelita. Dia yang menerangi setiap jalan kita. Pada saat kita mau melakukan dosa, firman itu menerangi kita. Jangan itu mendukakan Tuhan. Misalnya saya mau melakukan sesuatu yang dulu sering saya lakukan misalnya. Sesuatu yang ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan. Firman ini pelita, menerangi hati kita, menerangi hati Anda dan saya. Pada saat kita mau melakukan sesuatu yang sepertinya nyaman buat kita, tapi kita tahu itu mendukakan Tuhan, itu akan menjadi sebuah pengingat. Jangan Tuhan gak senang. Sehingga kita bisa mengurungkan. Nah, firman ini yang akan bersuara di dalam hati kita. Tapi kalau kita gak pernah baca firman, gak pernah mendengarkan firman, ya dia jadi diem aja. Sehingga ini yang membuat minyak kita juga semakin kering. Mari, sahabat terkasih, bangun kebiasaan untuk membaca firman. Seperti saya bilang tadi, kalau kayaknya rasa-rasanya udah kayak mau kering-kering firmannya, buru-buru cari fastnya lagi. Minta untuk RPH pribadi lagi. Supaya apa? Supaya pelita kita kembali bernyala-nyala, minyak kita penuh lagi. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang bisa membuat minyak kita menjadi kering adalah kehidupan doa yang mati. Sahabat terkasih, hidup doa itu harus hidup. Namanya juga hidup. Hidup doa itu harus bersemangat di dalam Tuhan. Cari Tuhan sampai engkau benar-benar merasakan dekapannya. Sampai engkau benar-benar merasakan pegangan tangannya. Bagaimana caranya? Karena doa itu adalah juga saluran minyak Allah. Jika kita berhenti berdoa, minyaknya otomatis kering. Kalau kita semakin malas untuk berdoa, otomatis minyaknya kering. Karena doa itu adalah saluran minyaknya Allah. Sehingga sahabat terkasih, kehidupan doa yang dingin itu membuat pelitanya padam. Pelitanya jadi kecil dan lama-lama padam. Bangun kehidupan doa. Ajak keluarga. Ajak pasangan. Mungkin awal-awalnya awkward karena jarang berdoa bersama, tapi pelan-pelan. Yuk doa bareng. Ya, sehingga doanya lebih bersemangat. Jangan sampai doa seperti misalnya kita rosario atau apa, tapi hanya di mulut saja. Kalau merasa doa rosario kering, caranya adalah ambil foto Bunda Maria yang paling cantik. Boleh Google. Kalau nggak lihat, kalau masih punya di buku doa, kan itu ada yang foto Bunda Marianya cantik. Taruh di depan pada saat kita rosario, liatin mukanya Bunda. Jangan sampai kita rosario tapi pikirannya, tadi mie goreng udah bayar belum ya? Tadi udah, jangan-jangan mie goreng yang gue pesan jadi dingin atau apa misalnya. Pikirannya kemana-mana. Rosario nikmati. Ajak Bunda berdoa. Saya biasanya setiap habis satu peristiwa mengatakan pada Bunda, yuk Bunda berdoa bersama aku supaya putramu itu mendengar
apa yang menjadi kerinduanku. Aku paksa-paksa Bunda untuk berdoa bersama aku. Sahabat terkasih, hidupi kehidupan doa kita. Jangan doa menjadi sesuatu yang rutinitas. Seringkali menjadi sesuatu yang rutinitas sehingga rasanya menjadi kosong. Mari, hidupi doamu. Pada saat berdoa, rasakan kehadiran Tuhan. Tapi kan aku nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa nggak bisa nyanyi. Ada YouTube. Bisa dengerin lagu dari YouTube. Pilih lagu yang kita bisa nyanyi. Atau cari yang ada teksnya. Sehingga kita juga bisa ikut memuji Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan, roh kita akan lebih berkobar-kobar. Sehingga setelah kita memuji Tuhan, kita masuk di dalam doa, kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga itu sahabat terkasih, kehidupan doa kita, yuk kita kembali semangati. Sehingga minyak kita itu pelan-pelan akan terus terisi. Hidup doa yang bersemangat, membuat aliran-aliran minyak Tuhan itu penuh di dalam hati kita. Sehingga roh kita terus berkobar-kobar. Aku gak bisa bahasa roh, gak apa-apa. Itu gak harus. Tapi kehidupan doa yang dekat dan melekat sama Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Yang penting hati kita benar-benar terarah kepada Dia. Kemudian hal-hal lain yang bisa membuat minyak kita menjadi kering adalah cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia yang menguasai hati kita. Kenyamanan. Kalau udah nyaman, gak ada masalah, uang banyak, hidup enak, keluarga aman-aman. Kadang-kadang gak cari Tuhan. Bukan gak cari Tuhan. Artinya kehidupan doanya menjadi biasa aja. Ya udah rutin aja. Jangan sampai Tuhan bikin gara-gara supaya kita cari Dia. Kenyamanan ini juga bisa menjadi sebuah situasi yang membuat minyak kita kering. Karena kita nggak perlu siapa-siapa. Kita kerja baik-baik, kita kerja keras, kita tolong orang, kita hidupnya baik-baik aja. Nah, hati-hati. Walaupun hidup saudara-saudari, Bapak Ibu saat ini nyaman, tetap cari Tuhan. Tetap kejar Dia sampai benar-benar kita merasakan kedekatan dengan Dia. Kesenangan duniawi, hobi, be careful dengan hobi kalian. Kadang-kadang hobi kita bisa menyita terlalu banyak waktu. Coba aja dilihat hobi apa yang saat ini dimiliki. Hobi nonton sinetron kah? Hobi nonton drakor kah? Kalau nonton drakor bisa sampai pagi, kalau doa rosario 15 menit langsung tidur. Ya, contoh, ya itu orang lain bukan orang KPH, tenang aja. Contohnya seperti itu. Be careful dengan hobi kita. Kenyamanan dunia ini bisa membawa kita menjadi mempersempit Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, sehingga minyak dunia itu tidak bisa menyalakan pelita surgawi. Karena di Matius 6 ayat 24 dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon ini bukan hanya uang, tapi hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Contohnya adalah kenyamanan-kenyamanan tadi. Contohnya adalah hobi-hobi yang membuat kita comfort, membuat kita nyaman. Ya, oh saya olahraga, hobinya ke gym, nge-gym terus-terusan, tapi nggak pernah doa. Contohnya seperti itu. Jadi be careful dengan hobi-hobi kita. Kemudian yang berikutnya juga yang bisa mengeringkan minyak kita adalah kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Di RPH dikatakan paling tidak 1 bulan sekali kita mengaku dosa. Mengaku dosa adalah simbol kerendahan hati. Karena seringkali kita berlindung dengan Tuhan tahu kok. Tuhan tahu dosaku. Pada saat aku berdoa, aku sudah ngaku sama Tuhan langsung. Aku gak perlu romo untuk mengakukan dosaku. Sahabat terkasih, Tuhan katakan saling mengakulah dosamu. Untuk apa? Tuhan mau kita rendah hati. Tuhan tahu kita berdosa. Tuhan tahu pasti apa dosamu. Tapi Tuhan juga mau lihat, apakah engkau mau mengakukan dosamu itu kepada imam yang Dia beri kuasa untuk memberikan absolusi, pengampunan.
Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati kita. Jadi pada saat kita bertobat, sungguh-sungguhlah bertobat. Bertobat artinya meninggalkan hal yang kita sudah tahu bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal. Tapi kalau mau disebutin nanti ada yang tersinggung. Jadi masing-masing dari kita tahu apa dosa kita. Apa hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Kemudian yang berikutnya adalah hidup tanpa tujuan kekal. Kita hidup sembarangan. Kita merasa bahwa ya udah yang penting saya hidup baik, tidak memikirkan garis akhir hidup kita. Seperti saya bilang di awal, perikop ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu punya tujuan. Tujuan kita adalah kembali berkumpul bersama Bapa di sorga. Sehingga ini yang harus kita perhatikan. Jangan hidup hanya asal hidup. Kita harus hidup dengan punya tujuan yang kekal. Untuk ada di dalam garis akhir kita. Sehingga Tuhan katakan, Tuhan tidak menyalahkan pelitanya itu hanya di awal. Ya, awalnya kita dibaptis, kita hidup menjadi anak-anaknya. Tapi setelah itu minyaknya mengering. Sehingga sahabat terkasih, malam hari ini dari perikop ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita harus benar-benar terarah kepadanya. Buat supaya minyakmu terus menyala-nyala. Buat agar supaya buli-buli minyakmu itu penuh. Jangan biarkan dia mengering. Jangan biarkan dia keadaan mengering itu kita tidak buru-buru cari pertolongan. Sehingga semakin dibiarkan dia akan semakin kering. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan kita semua. Yuk, penuhi tabung minyakmu. Sehingga rohmu terus bernyala-nyala di dalam aku. Pada saat rohmu bernyala-nyala, engkau akan berjalan sehari demi sehari. Sampai dengan garis akhir dalam keadaan minyak yang penuh. Pelitamu tetap bernyala. Sehingga pada saat sang mempelai datang, kita menyambutnya dengan sukacita. Kita menyambutnya dengan pelita yang terang. Bukan pelita yang redup atau pelita yang sampai mati. Mari sahabat terkasih, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mau terus hidup dengan minyak yang penuh supaya kita sampai pada garis akhir hidup kita. Kita mau bawa pujian ini sebagai ungkapan hati kita bahwa kita mau menjaga minyak kita untuk tetap penuh sehingga kita boleh ada sampai di garis akhir hidup kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku mengayahimu.
sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman
Belas kasihan-Mu Bapa saat ini memenuhi setiap hati kami. Curahan Roh Kudus saat ini memenuhi tabung minyak kami. Sehingga roh kami malam hari ini terus bernyala-nyala di dalam Engkau. Malam hari ini kami mau satukan hati kami Bapa. Kami mau bawa keluarga kami. Kami mau bawa pasangan kami. Kami mau bawa anak-anak kami saat ini di hadapan. Dimanapun mereka berada, kami mau tarik Tuhan. Kami mau pertahankan roh tubuh jiwa mereka. Kami mau bawa di hadapan. Ini keluarga kami Bapa. Urapi kami, penuhi kami dengan kasih. Ikat kami sekeluarga dengan rantai cinta. Tidak ada yang dapat memisahkan kami Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang dapat memisahkan kami. Tidak ada orang ketiga. Tidak ada pergaulan yang tidak baik di dalam keluarga kami. Tidak ada pengaruh-pengaruh alkohol dan narkoba di dalam keluarga kami. Semua itu malam hari ini kami mau patahkan, kami mau lepaskan semua di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Keluarga kami utuh. Keluarga kami terikat dengan rantai cinta. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap keluarga-keluarga Tuhan di dalam KPH ini ada di dalam genggaman tangan. Kami yang masih berdoa untuk pasangan-pasangan kami. Kami yang masih berdoa untuk anak-anak kami. Malam hari ini, Engkau yang ikat kami dengan rantai cinta. Suami yang tidak pernah pulang, istri yang menjauh, anak-anak yang meninggalkan rumah. Saat ini Engkau tarik Bapa, tarik kembali, sehingga kami menjadi keluarga yang utuh. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik, LGBT, games, pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang tidak baik, malam hari ini kami mau rontokkan Bapa. Kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau yang bertahta di dalam keluarga kami. Engkau yang memberkati kami di dalam pernikahan kudus. Engkau juga yang mempertahankan setiap kami. Kami semua ada di dalam genggaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk setiap keluarga yang ada di dalam KPH. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami juga mau berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang terbaring sakit. Sahabat-sahabat kami yang saat ini divonis sakit. Malam hari ini kami mau bawa mereka di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang tahu sumber sakit penyakit mereka. Jamah Bapa. Jamah saat ini di dalam nama Yesus. Jamah dengan kekuatan kasih. Jamah dengan kekuatan urapan baru. Begitu banyak organ baru yang sehat di surga-Mu Bapa. Saat ini kami klaim setiap kami yang sakit dalam organ-organ kami yang rusak malam hari ini Engkau gantikan di dalam nama Yesus. Engkau gantikan dengan yang baru dan yang sehat di dalam nama Yesus. Kami menerimanya saat ini. Yes, kami menerimanya saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau Allah tabib yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup. Engkau yang menjamah setiap sakit penyakit kami malam hari ini. Kami klaim kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami klaim kesehatan sempurna yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Malam hari ini kami juga mau berdoa Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dalam ekonomi mereka. Ada yang baru kehilangan pekerjaan, ada yang bisnisnya menurun. Malam hari ini Tuhan kami mau bersatu hati datang di hadapan. Kami mau bawa seluruh
pergumulan kehidupan kami di bawah kaki salib. Jamah kami Bapa, bukakan pintu-pintu berkat bagi setiap kami, bukakan tingkap-tingkap berkat bagi setiap kami. Kami mau patahkan langit tembaga yang menghalangi berkat-berkat kami saat ini di dalam nama Yesus. Kami mau hancurkan langit tembaga di atas kami yang menghalangi berkat-berkat ini di dalam nama Yesus. Kami mau halau belalang-belalang pelahap yang memakan setiap perbendaharaan keuangan kami saat ini di dalam nama Yesus. Mereka terhalau Tuhan. Belalang-belalang pelahap ini terhalau dari keluarga kami masing-masing. Terhalau dari perbendaharaan keuangan kami. Sehingga Engkau yang memenuhi tabung kami Tuhan. Engkau yang memenuhi tabung perbendaharaan keuangan kami. Karena kami tahu Tuhan, berkat yang berasal daripadamu itu boleh kami juga menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih banyak Bapak. Kami hancurkan tembok-tembok penghalang berkat. Kami hancurkan tembok-tembok penghalang pekerjaan kami. Kami hancurkan orang-orang yang menghalang-halangi berkat kami. Engkau yang halau saat ini Tuhan. Engkau yang halau malam hari ini Bapak. Malam hari ini kami klaim. Malam hari ini kami semua bersatu hati. Kami klaim, kami terima berkat yang berasal daripada berkat yang memang Engkau sediakan bagi kami. Berkat Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub turun atas keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersatu hati juga Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, hikmat bijaksana-Mu saat ini turun atas mereka. Beri mereka hati yang takut akan Engkau. Para pemimpin-pemimpin kami Tuhan memiliki hati yang takut akan Engkau. Sehingga negara kami terbebas dari korupsi. Negara kami terbebas dari intoleransi. Sehingga negara kami boleh maju Tuhan. Seluruh rakyatnya sejahtera dan bahagia. Sehingga kami boleh terus memuji dan memuliakan Engkau di bangsa ini. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami juga bersatu hati Tuhan berdoa untuk perdamaian di dunia ini Tuhan. Saat ini Engkau yang taruh damai sejahtera untuk pemimpin-pemimpin negara yang masih bertikai. Pemimpin-pemimpin negara yang masih merancang-rancangkan perang saat ini Tuhan. Malam hari ini kami bersatu hati. Biar mereka Engkau penuhi dengan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Engkau penuhi damai sejahtera di hati mereka. Engkau lunturkan rancangan-rancangan perang. Engkau lunturkan rancangan-rancangan malapetaka buat masing-masing negara. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar perdamaian di dunia ini terjadi. Sehingga seluruh masyarakatnya boleh merasakan sukacita yang berasal dari kami berdoa untuk cuaca akhir-akhir ini yang kurang baik Bapak. Engkau yang tuntun, Engkau yang pimpin. Agar supaya cuaca boleh teduh. Tidak terjadi hujan besar. Tidak terjadi banjir, tanah longsor, tanah goyang atau apapun Tuhan. Engkau yang menjaga bangsa dan negara kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Malam hari ini setiap kami yang hadir Tuhan, Engkau penuhi tabung minyak kami. Engkau tambahkan tabung minyak kami hingga penuh. Buli-buli kami penuh Tuhan. Sehingga pelita kami kembali bernyala terang. Dan Engkau dapati setiap kami setia sampai garis akhir kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman yang menguatkan dan mengingatkan setiap kami. Kami mau mengakhiri komsel malam hari ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang penuh cinta, sertailah kami semua dengan doa-doa suci-Mu. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan malam hari ini. Kita akan foto bersama, silahkan buka semua kameranya. Kami akan siapkan dulu sebentar ya. Boleh dibuka kameranya. Ada 4 layar di sini. Saya mulai dari layar yang belakang dulu ya sambil nunggu siap yang lain. Layar keempat. Oke, ketiga. 2. Oke, yang pertama ready semua? Itu baju biru siapa ya? Nggak kelihatan. Kevin. Sini masih ada nih di atas nih. Kevin, ayo masuk. Oke, udah siap ya semua? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Terima Laura. kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sanje, terima kasih Sanje. Terima kasih Mam. Terima kasih Kakak. Terima kasih sama-sama. Tuhan berkati. Mohon maaf kalau salah-salah kata ya. Maafin. Bagus semuanya. Terima kasih Sanje, terima kasih. Terima kasih pelayanannya. Cilinda, miss you.